Coba kamu eh, nggak membaca hafal dihafal nggak itu? Oke ya. Kehendak alami itu kapasitas yang melekat pada natur. Natur sesuai dengan logosnya adalah menghendaki apa yang baik. Yang baik itu apa sih? Yaitu menyelaraskan logos kita atau logoi kita sesuai dengan logos kita sendiri, yaitu apa? Menuju kepada sang logos. Logos kita apa? Kodrat manusia yang adalah gambar Allah. Itu disesuaikan dengan apa? Logos kita. Nah, logos kita apa? Menuju kepada sang logos. Ya, jadi apa yang baik itu? Yang baik adalah yang menjadi serupa dengan Kristus menuju kepada sang logos itu. Jadi bukan baik secara moral aja ya, tapi baik itu dalam pengertian atau alami itu dalam pengertian apa? Kita, iya, kita menuju kepada sang logos atau mencapai teosis itu. Nah, kalau kehendak gnomik itu kehendak yang ada keraguan, pertimbangan, ya, resiko kesalahan. Nah, itu inilah yang harus kita sembuhkan. Nah, maka ada penyembuhan kehendak manusia di sini melalui cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar sekali lagi apa? Menuju teosis. Oke, nanti ada rekapitulasi ya. Ini yang kita bahas dan menuju teosis atau partisipasi dalam teosis. Nah, ini eh, sebetulnya saya rekam sih ya. Kalian saya takutnya kalian belajar tapi itu lupa, nggak dipelajari ulang ya. Nah, kita udah sampai ke ini teologi sistematikanya yang doktrin Allah sudah, penciptaan kosmologi udah, kejatuhan udah, terus nah sekarang yang keempat kemarin saya tambahkan tentang eh, konsep keselamatannya ya, secara garis besar. Nah, ini baru nanti detailnya nih. Konsep keselamatannya pada akhirnya nanti menantikan atau solusinya adalah inkarnasi, ya kan? Nah, ini eh, karena apa yang tidak diangkat atau diasumsikan itu tidak dapat disembuhkan. Jadi Kristus jadi manusia melalui inkarnasi supaya dia bisa menyembuhkan kodrat manusia itu. Nah, kodrat manusia itu sekarang sudah disembuhkan, tinggal keselamatan individu. Ya, ada keselamatan kodrat dan ada keselamatan pribadi, ya kan? Jadi, manusia itu yang kodrat dan pribadi. Nah, kodrat ini solusinya inkarnasi. Ya, kita nggak bisa di sini peran Allah semuanya. Oke, di logos jadi manusia mengambil semua kodrat manusia supaya kembali kepada atau teos, ya kan? Itu. Coba ya, ke ini. Tapi tolong dipelajari ya. Eh, Kayak kamu tuh punya ah, supaya kamu tuh punya gambaran besar ya tentang eh, sistematika ini. Oke. Tolong dipelajari paling tidak
bahan-bahan seperti ini, ya. Apa itu Allah, penciptaan, kejatuhan itu apa, keselamatan itu apa, penebusan itu apa, gereja itu apa, eskatologi itu apa. Nah, itu sih paham loh kalian ini. Jangan ada waktu buat main-main, nelpon. Nah, ya nih kalian. Belajar yang serius di sini. Ya, kalau bisa 24 jam. Kalau nggak perlu tidur itu 24 jam. Jangan main-main. Ditanya kayak ini kalian nggak ngerti kan? Ini keselamatan kodrat inkarnasi, logos, manusia, logos, teosis. Kalau pribadi gimana? Caranya gimana? Solusinya apa? Hah? Apa? Kan udah dijelasin minggu lalu. Apa solusinya? Solusinya inkarnasi ini kan itu kodratnya, ya kan? Kita udah kemarin udah bahas juga apa kodrat, beda kodrat dan logos, ya kan? Udah bahas tuh. Nah, mekanisme keselamatan, dimensi kosmis, rekapitulasi dalam manusia, partisipasi dalam teosis. Jadi, keselamatan pribadi, solusinya apa? Partisipasi. Kamu ikut serta, peran serta, ya kan? Dalam caranya apa? Propos kita kembali lagi sesuai dengan kehendak Allah alami. Kehendak genomiknya makin kecil. Yang ada nanti kehendak Allah alami. Proposmu disesuaikan lagi dengan logos. Sehingga dari logos ini akan menuju kepada logos. Inilah teosis. Kalau keselamatan kodrat itu 100% anugerah. Keselamatan pribadi ini partisipasi atau sinergi. Nah, atau yang kemarin kita belajar tentang gerak. Gerak ya, kinesis. Ya kan? Gerak kepada sang logos. Bergerak. Baca lagi kosmik liturgi itu loh. Nah, gerak itu di dalam kosmik liturgi kan kita udah bahas tuh. Apa itu? Itulah partisipasi kita di dalam keselamatan pribadi. Nih, kan saya sudah kasih kalian tuh materinya semua udah. Ya, bergerak di dalam apa ini? Di dalam kosmik liturgi nih kan. Ya kan? Liturgi kosmik. Nah, kita udah bahas di sini. Ini juga kamu pegang apa mindsetnya. Oke. Eh, nah, kita udah bahas kemarin ini kan.
Jadi ada hubungan antara penciptaan, gerak, dan tujuan. Logos itu prinsipnya, tropos caranya, tujuan, telos. Jadi ini di sini saya pakai tropos, bergerak menuju, logos ini apa? Telos, tujuan. Nah, di sini kehendak alami ke logos ini namanya gerak. Ya. Gerak atau kinesis. Selalu akan gitu. Ya. Ada 3 gerak, gerak fisik, gerak biologis, tapi yang penting apa? Gerak spiritual. Gerak jiwa menuju Allah. Nanti ada namanya gerak di dalam istirahat. Nah, namanya kinesis in stasis. Itu udah kita bahas. Gerak kemana nih? Ada tujuannya, telos. Allah sebagai tujuan akhir. Inilah kembali kepada sang logos. Nah, kita asalnya dari logos. Nah, asalnya dari logos, maka kita mewarisi logos itu seperti DNA. Ya. Atau prinsip-prinsip ilahi yang menjadi dasar dari keberadaan kita. Nah, ini kan logos atau prinsip, inilah esensi atau definisi dari kita. Ya, nah ini jangan dilupain kalau udah pelajari. Tapi ternyata terjadi disonansi, terjadi kejatuhan. Nah, kejatuhan kita udah bahas, muncullah kehendak genomik itu, dan akhirnya cara hidup manusia itu jadi melenceng. Proposnya salah, bukan kepada Allah, tetapi kepada diri sendiri. Ini filosofia. Mengejar kesenangan indrawi. Jadilah perpecahan. Nah, nanti Kristus datang menyatukan perpecahan itu. Ya. Nah, dalam kejatuhan itu kan ada namanya hedon dan penderitaan. Senang-senang dan akhirnya menderita. Kristus datang membalikannya. Kita harus menderita dulu, baru nanti senang. Ya, gitu. Ya, tadi pagi khotbah tentang penderitaan, nggak bisa cuma ajakan moral ya, kita sabar. Kalau kita menderita kita sabar, itu benar. Tapi itu bukan yang saya ajarkan. Kalau tadi khotbah itu cuma ngomong ya kita harus bersabar, berteguh. Ya semua orang yang begitu ya. Tapi apa sih artinya penderitaan? Nah, dengan penderitaan untuk mematahkan siklus senangan. Tadi ada ngomong nggak? Ada, karena kamu apa yang kamu pelajari kamu lupain. Ya, price centernya sama sekali nggak ada. Jadi tadi itu pesannya cuma moral aja. Padahal kalau kita menghadapi penderitaan itu apa? Ini membalikan siklus dosa. Ya kan? Kalau dalam dosa kita maunya bersenang-senang kan? Lalu menderita. Sedangkan Kristus datang suruh kita apa? Memikul salib, ya kan? Menderita seperti tadi Paulus bilang, menderita dalam Kristus. Itu artinya apa? Bukan kita masokis ya, cari penderitaan sendiri ya. Saya mengatakan asketisme itu di Injil ya. Nah, padahal asketisme, penderitaan itu adalah mematahkan siklus tiranis, siklus kesenangan. Nah, ini kan udah kita bahas. Ya. Jadi kalian belajar sesuatu itu belum, walaupun kamu khotbah, terus sintesiskan dengan, misalnya kalau bahas tentang penderitaan yang harus ada hubungannya dengan gerak kita menuju sang logos, ada Christ centernya. Nah inilah yang kita sebut sebagai kita mengerjakan gitu ya, keselamatan pribadi melalui partisipasi, sinergi, gerak, ya gerak dalam hal apa? Menuju kepada sang logos melalui penderitaan. Jadi kalau kita nggak ada asketisme melawan nafsu, yang ada cuma senang-senang,
Ya, kita bukan bergerak kepada sang logos. Ya. Gerak kepada sang logos ini kan apa? Di sini kemarin kita ada pelajari apa troposnya. Nah, praksis, teoria, teologia. Ya kan? Praksis ini pemurnian hati, pemurnian batin. Ya. Nah, dalamnya adalah asketisme. Ya. Di sini ada puasa, ada doa, gitu. Kalau kamu di sini pilihnya bukan pemurnian hati, tetapi hedon, bersenang-senang. Nah, ini yang kebalikan. Jalan praksis kita adalah asketisme, puasa, doa, sedekah di sini misalnya. Nah, lalu nanti di sini ada liturgi, sakramen, ya. Nah, nanti di sini ada baca Alkitab. Oke. Nah, kamu melakukan ini nanti tujuannya adalah apatheia, kasih, ya kan? Nah, baru nanti dari sini bisa teoria, baru teologia. Nah, ini adalah keselamatan pribadi kita nih. Mau berpartisipasi dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah ini kan dia inkarnasi bukan sekedar menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia jadi model. Nah, kita berpartisipasi sesuai model tadi, sesuai model Kristus. Yang diajarkan penderitaan dulu, baru nanti ada sukacita. Kalau dosa kan diajarin apa dulu? Senangan dulu, baru penderitaan. Nah, kalau kamu merupakan ajaran ini, ya kamu akan cenderung aja ikuti hawa nafsu, maunya senang gitu. Jadi tolong kalau kalian pelajari sesuatu itu pelajari dengan benar dan dikerjain. Jangan kesenangan aja yang kamu pikir. Ya, saya tahu kalian tuh masih muda, masih banyak sekali keinginan daging, tapi itulah kamu sudah tahu kebenaran, tahu keselamatan pribadi itu kan harus dikerjakan, ini partisipasi. Di sini inkarnasi logos besar ya. Di sini kamu inkarnasi logoi. Ya, di sini sang logos jadi manusia. Kalau dalam pribadi, logosmu ada dalam dirimu harus beringkar. Iya. Apa logos dalam dirimu? Atur kodratmu manusia ini, yang di dalamnya itu ada atur kan, atau logos, kan di dalamnya ada kehendak. Nah, kehendakmu ini harus apa? Jadi kehendak alami, ya kan? Harus beringkar. Kalau di sini Kristus sudah kasih contoh nih inkarnasinya. Sekarang giliran kita nih, giliran kamu, giliran saya nih. Dan kalau dia berinkarnasi, jadi kamu pelajari inkarnasi kan dia jadi punya kehendak Allah selaras dengan kehendak manusia. Begitu juga kehendak genomik kita harus selaras dengan kehendak Allah. Ini nggak boleh bertentangan. Kristus sama, dia punya kehendak Allah nggak? Nah, dia kodrat Allah, dia kan punya. Dia kodrat manusia, punya kehendak manusia, punya.
tapi selaras, nggak pernah bertentangan. Nah, begitu juga kita. Kita naturnya manusia, pasti punya kehendak. Selain kehendak, ini apa lagi? Intelek atau nus, ya kan? Dalam natur, kemarin kan saya kasih ilustrasi. Logos itu desainnya. Natur itu apa? Hah? Di kelas ini atau kelas eksegesis? Bangunannya kan? Fisiknya kan? Kelas ini berarti ya. Saya ngomong fisik berarti nyambung. Fisiknya kan? Itu naturnya. Kalau logosnya, desainnya. Desainnya kalau desain bangunan, ya gambarnya bangunan. Kalau desainnya rumah, ya gambarnya bangunannya rumah. Kan gitu kan. Logos kita, gambar Allah ini. Maka bangunannya ya gambar Allah. Allah. Nah, dalamnya ada kehendak, ada intelek, ada jiwa, ya kan? Gitu. Oke. Kehendak kita, intelek kita, nus kita ya, jiwa, tubuh, roh atau nus, itu semua ada di dalam bangunan itu kan. Tuh. Di ruangan ini kan bangunan, dalamnya ada apa? Jendela, ada pintu ya kan, ada dinding, ada plafon. Nah itu kan bagian-bagian dari bangunan. Atur kita, bangunan kita manusia. Bagian-bagiannya kan ada tubuh, ya kan, ada jiwa, ada nus, ada kehendak. Itu semua bangunannya harus apa? Sesuai dengan gambar, sesuai dengan logos. Logosnya apa tadi? Gambar Allah. Desainnya itu apa? Gambar Allah. Jadi bangunannya ya jadi seperti gambar Allah. Kalau bangunan, kalau desainnya gambar setan, bangunannya ya jadi gambar setan kan gitu kan? Jadi setan kan? Kita kan bukan, logos kita gambar Allah. Kan gambar kerbau atau gambar tikus gitu kan? Nah, jadi kalau sesuai gambar Allah, kan naturnya juga sama ini. Nah, karena logos kita gambar Allah, maka nanti jadi serupa Allah atau teosis. Ini bangunannya harus sama, atur dengan logosnya harus sama. Gitu. Logos itu desainnya, ya. Nah, jadi di dalam bangunan inilah kita harus pakai bangunan ini, natur ini yang secara kodrat itu sudah rusak tapi sudah ditambah, sudah diperbaiki. Ya. Lalu diberikan kepada tiap pribadi. Sekarang kamu menerima bangunan yang sudah diperbaiki oleh Kristus. Nah, bagaimana kamu membawa bangunan ini, tubuh, jiwa, kehendakmu, nus kamu itu hidup, bergerak, berpartisipasi, bersinergi menuju sang Logos. Jadi masing-masing sekarang bawa bangunannya masing-masing. Bawa pribadimu masing-masing. Ya, gimana caranya? Dia ada 3. Praksis, kria, teologi. Ini 3 tahap. Caranya ada asketisme, pilar yang pertama. Inilah jalan penderitaan. Yang kedua, gereja, liturgi, sakramen. Ya. Nah, ini kayak kamu baca kitab suci, kamu doa, kamu perjamuan kudus. Dan yang ketiga tuh bimbingan. Bimbingan komunitas. Jadi ada kayak kamu nanti kalau jadi pemimpin rohani, kamu menggembalakan, membimbing orang, ya kan? Nah, itu
Itu namanya apa? Bimbingan spiritualitas. Nah, seperti kalian di tempat ini, itu sedang menjalani yang namanya gerak. Gerak apa? Tadi spiritualitas. Nih. Ya kan? Ada 3 macam gerak. Gerak fisik, ini setiap hari kita bergerak. Gerak biologis, mau mengalami pertumbuhan secara fisik. Tapi ada gerak spiritual, gerak jiwa. Nah, gitu. Atau gerak intelektual, ini gerak jiwa menuju Allah. Kamu makanya ngalami di sini namanya bimbingan gitu. Ya. Nah, kamu coba baca bagaimana kita bergerak ini ini ya, kan saya udah tulis ini tingkat 1 sebetulnya sudah pelajari. Nah, nih propos ya. Nih. Nih ya. Nah, nanti kamu baca ini logos itu desainnya, propos ini caranya, sehingga bagaimana cara menyelaraskan ya propos sesuai logos. Nah, ini kan ini misalnya contoh, lalu sintesiskan hubungan, misalnya ini kan tubuh, jiwa, roh, nous, logos, propos. Ini kan bangunan kita ya kan. Nah, bagaimana bisa sejalan dengan 3 tahap spiritual itu? Praksis, teoria, teologia, ya. Nah, apa saja 3 tahap itu yang harus saling ya. Ada 3 tahap itu, ada praksis, teoria, teologia. Ya. Nah, kemudian kamu lihat di sini ada yang namanya asketism, liturgi dan sakramen, dan komunitas. Jalan dilakukan bersama. Nah, 3 ini 3 cara. 3 cara yang harus ada di dalam kita bergerak. Atau menyelaraskan propos tadi. Bisa paham ya? Jadi memang gereja mengajarkan ada istilahnya asketism. Ada namanya liturgi sakramen, ada namanya komunitas. Nah, tapi nanti apa hubungannya dengan 3 tahap tadi? Praksis, teoria, dosis atau teologianya. Ini saya kasih satu contoh. Ya, misalnya tahap praksis. Jadi ada 3 cara praksis itu. Peran asketism, peran liturgi, peran komunitas. Tapi praksis itu fokusnya apa? Membersihkan hati. Kalau teoria, mencerahkan pikiran, melihat logoi dalam ciptaan dan kitab suci. Teosis, baru menyatukan seluruh diri dengan Allah. Ini teosisnya paling tinggi, ya kan? Tapi 3 tahap ini, 3 tahap perjalanan itu masing-masing harus ada namanya asketism, liturgi sakramen, dan kan komunitas. Ini yang kita alami, yang kita jalani, ya. Jadi bisa bedakan ya. Kalau 3 tahap, 3 langkah. Teoria, teosis itu namanya 3 tahap atau 3 langkah. Tapi kalau asketism, liturgi komunitas itu seperti 3 pilar lah, 3 cara. Jadi nggak usah bingung. Misalnya praksis kehidupan aktif kita. Asketismnya apa? Nah, kamu lihat di sini contohnya nanti misalnya contoh kesabaran. Dalam tahap praksis, tahap teoria, tahap teosis. Tapi di tiap tahap itu ada 3 pilar. Asketism, liturgi, komunitas. Nah,
Nah ini, ya. Nah ini nanti kita akan pelajari semua di setelah kita pelajari tentang penebusan nanti dalam gereja. Jadi mengerjakan keselamatan secara pribadi itu nanti diajarkan di dalam gereja. Ya, setelah kamu pelajari gimana cara keselamatan kodratnya ini gimana. Nah, kita baru belajar sampai di sini. Oke, sekali lagi, keselamatan kodrat solusinya apa? Inkarnasi. Keselamatan pribadi solusinya apa? Partisipasi. Nah, ini nanti kita pelajari tentang gereja. Mana kamu dalam gereja itu kita sedang mengerjakan keselamatan masing-masing. Keselamatan tiap-tiap pribadi. Itu dalam gereja. Ya. Maka nanti dalam gereja itu diajarin tentang tadi teori, teologi, liturgi, sakramen, diajarin tentang asketisme, ya. Asketisme itu sendiri punya berapa pilar? Ya, asketisme itu ada yang namanya praktik kebajikan, puasa, doa, nepsis. Itu kan yang kalian sudah pelajari selama ini. Itu namanya semua apa? Asketisme. Ya, ini adalah caranya. Misalnya, kalau teoria praksis itu levelnya. Level SD, SMP, SMA misalnya. Paling tinggi apa? Teologi SMA kan. Tapi waktu level SD, kan ada caranya. Ya. SMP juga ada caranya. Caranya misalnya kalau level asketisme yang masih level praksis, ya ini. Nanti kalau masuk teoria, asketismenya lebih berat lagi gitu. Oke, nah ini kita lihat pelajari ya. Di sini ada 3 pilar: asketisme, liturgi sakramen, dan komunitas. Kalau dalam hal ini bimbingan rohani, ibadah, persekutuan gereja gitu ya. Oke, ini nanti akan kita bahas dalam keselamatan pribadi. Sekarang kita kembali ke keselamatan kodrat. Solusinya tadi apa? Inkarnasi. Ya. Nah, sebelum inkarnasi, ada namanya masa peran hukum dan para nabi. Atau masa persiapan. Jadi inkarnasi itu tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba datang. Inkarnasi, ada persiapannya. Nah, itu yang namanya di sini peran hukum Taurat dan para nabi. Kita mau pelajari hari ini. Setelah itu nanti inkarnasi. Setelah inkarnasi kita akan pelajari apa? Penebusan. Ya. Nah, sampai penebusan, sampai kebangkitan, itulah keselamatan kodrat yang Tuhan berikan. Selesai tugas kita? Belum. Ini baru kodrat. Tugas kita berikutnya apa? Nah, ini di dalam gereja. Dapat nggak gambarannya? Apa keselamatan pribadi itu? Balik lagi, kita membawa natur kita nih, logos. Logos itu desainnya, kita udah tahu desainnya apa? Jadi segambar serupa Allah. Desainnya udah tahu kan? Berarti hidupmu harus sesuai dengan desain itu nggak? Iya. Kamu gambar, arsitek itu gambar, bangun. Bangunnya sesuai gambar itu nggak? Sama. Kamu sudah tahu gambarmu apa, makanya pelajari gitu loh. Pelajarilah tentang logos, natur, keselamatan, inkarnasi, penebusan. Itu kamu sedang mempelajari apa? Logos atau gambar dirimu.
Ya, tapi gambar jadi bangunannya juga belum tentu jadi bangunannya harus dibangun. Sama kayak kita lagi bangun itu kan. Bangun dulu atau gambar dulu? Gambar dulu dong. Arsiteknya udah gambar dulu nih, udah jadi, ju baru bangun. Nah, inilah. Waktu bangun mudah atau sulit? Sulit. Harus banyak hadapi banyak kesulitan. Uang misalnya jelas, cuaca, banyak pekerja, ya kan? Telitian, pun kalau kerjanya males-males ya nggak selesai itu bang. Kasih target, ya bulan ini sudah harus selesai fondasi, bulan depan lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Baru finishing, cat lah, pasang listrik, pasang ini segala macam. Kayak gitu, namanya bangun. Sama, kita kalau punya natur bangunan harus dibangun juga. Tapi bangunannya sekarang harus sesuai gambar nggak? Gambarnya di mana? Logos tadi, ya kan? Gambarnya apa? Di logos. Bangunannya naturnya. Gambarnya logos. Nah, logosnya bangunannya apa? Gambarnya apa? Logos kita gambarnya kan? Gambarnya gambar apa ini? Gambar Allah. Lu jangan nggak tahu gitu loh, mahasiswa teologi nggak ngerti ini cilaka ini. Cilaka 12 kita. Ya, kalau nggak ngerti ini yang basic kamu ngajar apa nanti? Gambar kita apa? Gambar Allah. Tuh, ya. Kamu pelajari. Misalnya logos dan natur itu sama atau enggak? Nih, logos eh, logos dan kodrat ya. Nah, kodrat itu bangunan, logos itu gambarnya. Mungkin ini kan ya. Saya udah kasih tahu ya, nggak salah ya. Apa nama judulnya? Ini ya. Dua dosa, dosa eh, beda logos dengan natur. Judulnya kemarin. Oke, nanti cari di sini ya. Jadi kalau bangunanmu adalah tadi bangunanmu harus sesuai dengan gambar. Gambarnya tadi itu logosnya adalah gambar Allah, maka bangunannya bagaimana supaya jadi gambar Allah itu? Jadi gambar, nanti kalau bangunannya jadi rupa kan, ya kan? Kita dari gambar ini jadi rupa, ya serupa Allah. Nah, Allah yang bagaimana ini yang sudah jadi modelnya, Kristus. Gitu. Jadi kita membangun keselamatan kita, pada ujungnya kemana ini? Serupa Kristus. Kenapa kok serupa dia? Nah, dialah Allah yang sudah jadi modelnya. Dialah gambar Allah itu yang sesungguhnya. Ya, kita fotokopinya itu. Oke. Logos dan tropos mungkin ini kali ya. Bedaan nah nih, ya kan? Logos itu desain arsitek ya, cetak birunya. Kalau pakai analogi bangunan ya. Itu atau kodrat itu bangunan fisiknya. Jadi kita perlu membangun keselamatan kita
Sesuai dengan gambar tadi. Jangan asal-asal bangun. Kalau bangunan itu asal-asal bangun nanti jadinya nggak karu-karuan. Ya. Nah, kalau kita bangun, keselamatan kita harus sesuai dengan apa? Hah? Kalau kita bangun, keselamatan kita harus sesuai dengan apa? Logosnya kan? Atau gambarnya tadi, desainnya tadi, ini. Nah, sekarang kamu udah tahu belum logosmu, desain apa? Gambar A, gambarnya gambar Allah. Kayak gimana gambar Allah itu? Gambarnya kayak gimana ini real? Lihatlah Chris, lihat apa yang dia kerjakan di dunia. Karena dia adalah apa? Kristus adalah gambar Allah dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Kita, logos kita, cetakannya ini. Jadi kalau kamu punya gambar, terus gambar aslinya, gambar Allah, gambar yang originnya itulah Kristus. Gambar aslinya cuma satu. Ya kan? Kayak kamu punya buku, buku aslinya itu cuma satu. Lalu kamu fotokopi, diperbanyak gitu. Kita tuh begitu. Gambar Allahnya cuma satu, karena Kristus itu satu. Tapi kita apa? Kita disebut gambar Allah juga kan? Tapi fotokopinya. Jadi asli dengan fotokopinya, jadinya sama nggak? Sama. Itu yang asli, cuma satu yang fotokopi. Kayak kamu fotokopi buku misalnya. Isinya sama kan? Nah, kalau gambar Allah itulah Kristus, kita adalah gambar Allah juga dalam pengertian kita fotokopinya, maka cara hidupnya jadi sama nggak? Isinya sama nggak? Sama. Kalau dia bisa menyelaraskan kehendak Allah dan kehendak manusianya, maka kita juga bisa nggak? Bisa. Karena kita sudah memakai kodrat dari dia yang dia sudah pakai gitu. Pasti bisa. Gitu. Nah, intinya yang mau saya katakan di sini adalah kita kerjakan keselamatan kita masing-masing. Kita nggak bisa gantiin gitu. Oke, Vicky nggak mau ngerjain keselamatan, aku gantiin. Nggak bisa. Dia yang harus kerjain sendiri. Ini keselamatan itu bukan tugas kelompok. Pribadi masing-masing. Tapi nanti caranya bisa sama-sama. Ya, kayak kamu kerja kelompok, kerjanya sama-sama. Tapi nanti masing-masing kumpul. Itu bisa. Ya, itu caranya, itu komunitas nanti. Oke, di dalam yang namanya caranya cara komunitas. Selain asketisme, liturgi, tapi ada namanya komunitas sama-sama. Seperti di sini. Nah, tapi keselamatannya masing-masing pribadi. Tidak bisa diwakili atau ditukar. Gitu. Ya. Nah, ini gambaran besar yang harus paham nih konteksnya. Mulai Allah menciptakan manusia, logosnya begini, ternyata jatuh dalam dosa, lalu solusinya inkarnasi, setelah itu partisipasi. Ya gitu, itu gambaran besarnya ya. Oke, ada pertanyaan? Nih. Hmm. Apa? Tentang cacat, disabilitas. Sudah saya bahas, kamu baca aja nih di artikel ini.
disabilitas. Nah, ini udah bahas lengkap kemarin di grup. Ya, misalnya ini gambar Allah tetapi nggak punya tangan atau dia lahir cacat, mana itu? Disabilitas namanya. Lah, ya kita nggak pakai istilah cacat ya. Disabilitas. Nah, itu maksudnya cacat ya. Nah, kamu bisa baca di sini nanti. Gimana kalau orang lahir cacat, jadi apakah selamanya cacat? Si Kristus dia punya luka bekas tusuk tombak. Apakah itu hilang atau tetap ada? Nah, kamu baca ini. Gimana manusia di dalam kelemahannya itu ya bisa juga mengalami eh, bisa nggak berpartisipasi, itu kan pertanyaanmu ya. Kalau misalnya cacat ya kan, tetap bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lihat di sini. Kita sambung lagi eh, serinya ya. Kita ikuti ini deh, pokoknya patokannya ikuti ini. Teologi sistematikanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Nubuat dan persiapan. Peran hukum dan para nabi. Ya. Coba baca. Sebelum keinkarnasi, ada yang namanya masa persiapan. Nah, seperti apa itu? Coba baca. Nubuat dan persiapan peran hukum dan para nabi. Fungsi pedagogis. Hukum Musa dan tulisan para nabi berfungsi sebagai pedagog atau pembimbing. Pedagogos, mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit kodrat manusia, tetapi mereka dapat mendiagnosis penyakit, mengungkapkan kepada manusia tentang kondisi keberdosaannya dan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menciptakan kerinduan, membangkitkan kerinduan akan sang tabib dan juru selamat yang dijanjikan. Membentuk tipe atau gambaran, menyediakan gambaran-gambaran dan simbol-simbol yang menunjuk pada dan akan digenapi oleh Kristus. Kalau kita baca PL, itu ada hukum. Ini nggak tiba-tiba langsung perjanjian baru ya. Ada masa perjanjian lah, lama. Itulah hukum Musa dan para nabi. Apa fungsinya? Fungsinya apa? Hukum Musa dan para nabi itu. Pembimbing. Ya. Atau sebagai pedagog. Membimbing, pedagogi. Pedagog, pembimbingnya. Ya. Pedagogi, bimbingannya. Seperti apa bimbingannya? Ada 3 di situ, ya kan? Apa saja? Diagnosis penyakit, menciptakan kerinduan, membentuk poin. Ini minggu depan saya tanya, nggak bisa jawab. Ya. Kalian tuh belajar masuk kiri, keluar kanan. Ada yang nempel di otak kalian. Otaknya cuma tahu chatting, WA, TikTok. Nanti kamu pulang dari sini cuma bawa itu. Ya. Pelajaran seperti ini kamu nggak tahu apa-apa lagi. Nah itu ironis ya. Rina, apa itu? Fungsi pedagoginya apa? 3 apa saja? Kayaknya apa? 1, ya, kok nggak bisa jawab sih? Tinggal lihat. Mendiagnosis penyakit, ya kan? Yang kedua, ketiga, oke, itu fungsi dari
hukum Musa dan tulisan para nabi yang akhirnya nanti mengarahkan orang kepada atau menunjuk kepada Sang Kristus. Itulah sebabnya kenapa kok kita belajar juga hukum Musa atau hukum Taurat dan kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, misalnya kitab para nabi. Nah, ternyata ada maksudnya nih. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kok kamu di sini belajar kitab orang Yahudi juga? Belajar Perjanjian Lama, misalnya belajar kitab Taurat juga. Itu apa? Hah? Untuk apa? Aku nggak bisa jawab lagi. Gimana sih ini kalian lucu banget. Tuh, iya, supaya aku tahu nih bisnis saya nih sekarang. Aku tahu aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Nah, kamu baca kisah-kisah Perjanjian Lama itu suram-suram ya. Ada, ada cerita kebohongan di situ, ya kan? Pembunuhan, apalagi perzinahan, semua dosa ada di Perjanjian Lama. Nah, bahkan eh, menantu dengan mertua, gitu kan? Terus hubungan sesama saudara, misalnya apa itu? Kisah kejadian Amnon dengan Tamar, ya kan? Itu semua dosa, penyembahan berhala. Ayub yang baik-baik tiba-tiba dimiskin, anaknya semua mati, gitu kan? Kamu belum baca misalnya kitab Hakim-Hakim itu ya, itu semua kebejatan moral ada di situ. Lot, misal Lot, ya, dengan anak-anaknya. Nah, kok ada di situ? Kok kita baca Perjanjian Lama itu kok serem banget ya? Kenapa seperti itu? Hah? Nah, manusia sudah jatuh. Ya, apa sih? Kok kamu baca sejak Perjanjian Lama, mungkin kamu terkaget-kaget. Nah, Daud berzina dengan Batseba. Itu paling sering kamu dengar, ya kan? Mungkin bacaan favoritmu. Gitu. Dari sekolah minggu misalnya. Apalagi kan kamu baca? Abraham misalnya. Nuh misalnya. Lot misalnya. Kisah Salomo yang punya banyak istri. Ya, kan? Kenapa kok kita diajak baca seperti itu? Kita menjawabnya. Ya, kok kamu diajak baca seperti itu untuk apa? Supaya kamu tahu inilah kondisi keberdosaan saya dan semua orang. Jadi kamu di sini ya, pura baca Alkitab tuh hatimu tuh banyak dosanya. Tropos kamu nggak perbaiki. Ya. Di depan saya baik-baik, di belakang bejat kalian. Sudah biasa. Kalau ada CCTV itu bisa nyoroti, waduh, untung nggak ada. Bisa-bisa orang tuamu mati berdiri lihat anaknya kayak gini. Oke? Ya. Supaya kita baca PL, supaya kita tahu penyakit saya itu apa. Ini mendiagnosis penyakit. Penyakit di sini maksudnya apa? Dosa. Kita semua pasang topeng di sini. Ya, begitu kamu gak ada dosen misalnya, udah topengmu dibuka, kamu sudah nggak tahu jadi apa. Nah, gitu. Sama kayak kamu baca kitab PL begitu. Dan saya ada nulis ini beberapa
tentang kejadian yang serem ya. Misalnya nanti kamu bisa baca ya kejadian yang saya singgung, Amon dengan Tamar, Hakim-Hakim 19 ini juga satu cerita yang mengerikan sebetulnya. Ya. Hakim-Hakim 19 ini. Historisnya cerita tentang seorang Lewi dengan gundiknya. Ya kan? Nah, Lewi menyerahkan gundiknya, kemudian diperkosa secara brutal sepanjang malam dan mati di ambang pintu. Kamu baca ada? Hakim-Hakim 19. Lalu sang Lewi itu ngapain? Dia mutilasi mayatnya jadi 12 bagian. Dan dia kirim ke seluruh suku Israel. Akhirnya terjadi perang saudara. Ngeri nggak ini? Ini adalah gambaran keberdosaan manusia. Nah, kok ini kitab suci kok ceritanya sadis banget ya? Nah, kenapa kok kamu baca Hakim-Hakim 19 yang sadis banget? Kita diajak untuk apa ya? Iya, supaya kamu tahu, aku ini sakit dan nanti butuh Kristus. Ya kan? Hanya orang sakit yang butuh dokter. Tapi kita sakit butuh gitu. Kita sakit, kita tahu kita sakit. Masalahnya banyak yang nggak tahu dia sakit gitu. Ya, masalahnya, perjanjian lama ini ngapain dibaca? Buang saja, karena ceritanya nggak benar semua. Ini kalau anak kecil baca seperti ini ya, misalnya yang nggak ngerti, wah, bahaya sekali kan. Ya jangan-jangan dia tiru pula. Helmi ya, nanti tiru pula dia. Karena ya dia kayak anak kecil gitu. Diajarin nggak ngerti-ngerti misalnya. Oke? Nah ini misalnya nih, Hakim-Hakim 19. Ya kan Helmi? Kamu baca Hakim-Hakim 19 untuk apa? Supaya kamu jadi kayak Lewi? Bukan, tapi apa? Supaya kamu tahu, aku nih sama kayak Lewi. Bejat juga, ya kan? Bejat nih kalian semua. Kayak Lewi kalian. Oke? Nah makanya dari situ kita jadi ngerti. Kita ngerti kondisi keberdosaannya. Dan kita mengakui bahwa kita nggak bisa. Mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit kodrat manusia. Itulah sebabnya Hakim-Hakim 19 itu akhirnya menjadi apa? Satu gambaran bahwa manusia butuh Kristus. Nah, kamu baca kitab PL itu akhirnya membangkitkan apa? Kerinduan akan sang tabib, sang juru selamat. Nah, itu fungsi. Apa kok di sekolah ini kamu juga belajar PL, perjanjian lama. Yang isinya itu banyak yang cerita-cerita yang sadis. Nabi-nabi kan juga begitu kan. Kamu cerita tentang Salomo, tentang Daud, tentang kerajaan Israel, tentang nabi-nabi, tentang Musa, ya, tentang Abraham, begitu. Wah, misalnya ini, saya Hakim 19, kamu coba lihat lain misalnya 1 Samuel 28. Ini apa ini?
Raja Saul yang memanggil arwah Nabi Samuel, panggil cenayang, panggil dukun supaya dia memanggil arwahnya Samuel. Nah, itu kan dilarang banget sama Tuhan kan? Ya, ini seorang raja, ya. Dan akibatnya kalau kamu kemarin tuh dengar khotbah tentang ini, 7 keturunan Raja Saul itu harus mati. Salah satunya anak dari gundiknya, Isma. Ya kan? Karena kalau enggak, kelaparan di Israel itu akan berhenti. Jadi harus ada yang ditumbalkan. 7 keturunan dari, maksudnya anak-anak 7 istrinya itu, anak-anaknya harus mati semua. Nah, menariknya angka 7 itu, ya ini kalau kita lihat PL itu sebetulnya kan persiapan nanti kedatangan Kristus. Jadi harus lihatnya kepada Kristus. Ya, Risma yang melambangkan pertobatan, anaknya yang mati itu melambangkan dosa yang harus dimatiin, misalnya gitu ya. Ini dalam cerita 2 Samuel berapa itu? 21 ya. Nah, ini menarik. Ceritanya kan ini ya. Secara historis terjadi kelaparan di Israel. Daud itu cari petunjuk Tuhan. Lalu dikasih tahu, itu karena pelanggaran sumpah Saul dulu terhadap orang Gibeon. Jadi untuk tebus, 7 keturunan Saul itu harus dieksekusi. Nah, ibu salah satu dari mereka, Risma, ini, anaknya dieksekusi. Dia dengan setia menjaga mayat-mayat itu. Ngeri ya, Tuhan kasih taunya harus dieksekusi. Ini cerita pembunuhan, ya kan? Lalu misalnya dalam 2 Samuel 13, ini ada yang nggak baca? 2 Samuel 13, ini cerita tentang, ini juga satu tragedi ya dalam keluarga Daud. Apa itu? Amnon, putra sulung Daud, itu terobsesi dengan Tamar, saudara tirinya. Ya, sama bapak beda ibu gitu. Ya, lalu Amnon itu dengan tipu muslihat perkosa adiknya. Tapi setelah itu dia benci dan dia usir. Ya. Diperkosa malah timbul kebencian yang sangat. Lalu Absalom, saudara kandung dari Tamar, ya, itu nyimpan dendam. Akhirnya Amnon pun dibunuh. Ya kan? Kalau kamu baca dalam Samuel 13 itu. Ngeri ini dalam kehidupan keluarga Daud. Padahal Daud itu kan katanya orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Biji mata Allah. Oke? Padahal keluarganya berantakan. Ini satu cerita yang mengerikan. Dan ada banyak lagi. Ya. Nah, lalu untuk apa itu semua? Kamu baca cerita-cerita ini. Mhm. Oke, terus apa lagi? Dari baca cerita ini kita tahu apa penyakit kita kan. Dari situlah timbullah kerinduan seorang penyembuh ya kan. Dalam perjanjian lama itu nggak ada solusinya. Ya.
Ada solusinya loh. Itu membuktikan bahwa perjanjian lama itu bukan penyembuhnya. Dia cuma kasih ini loh penyakit manusia. Nah, dari situlah memberitahu kita, wah, kalau gitu nih, siapa yang bisa menyelamatkan aku ini? Nah, perjanjian lama cuma kasih gambaran, dia nggak kasih solusi. Dia kasih gambaran. Gambarannya apa? Gambaran-gambaran yang atau nubuat-nubuat yang menunjuk atau simbol-simbol yang menunjuk kepada Kristus. Paham sekarang? Jadi kenapa kok kamu baca cerita perjanjian lama banyak cerita-cerita yang mengerikan? Sekarang udah ngerti ya? Karena itu adalah masa persiapan kepada pembaca, misalnya kita ini untuk melihat kedosaan kita, kerinduan kita, kebutuhan, maksudnya membutuhkan seorang juru selamat, dan ini memberikan gambaran-gambaran. PL itu memberikan tipe atau gambaran, tipe. Jadi nggak heran kalau kamu baca sejarah perjanjian lama itu apa adanya loh. Padahal kan katakan loh, bukankah kitab suci itu diinspirasi Roh Kudus? Masa sih Roh Kudus ngarang yang kayak gini? Hakim-hakim 19 misalnya, Lewi dengan gundik. Belum Nazar Yefta itu. Dia ngajarnya apa tuh? Anak putrinya sendiri kan. Putrinya yang harus dikorbanin kan. Nah, itu benar terjadi. Siapa yang mau jadi putri Yefta? Nggak mau. Nah, kamu akan dipenggal gitu kan. Dikorbanin gitu. Nah, itu yang terjadi tanpa diubah-ubah oleh Roh Kudus sama penulis Alkitab. Kita baca kitab Kejadian aja baru pasal 1 kabar sukacita semua ya. Pasal 2, pasal 3 aja udah tragedi ya kan. Lalu halaman ketiga aja belum Kain bunuh Habel ya kan. Belum kisah Nuh, belum menara Babel, belum kisah penyembah-penyembah. Wah, banyak sekali kisah-kisah yang kita merasanya kok kayak gini ya. Itulah keberdosaan manusia itu. Oke, nah sekarang kita mau bahas lebih lengkap lagi. Jadi 3 itu yang penting ya. Ini sekarang dijabarkan lebih detail. Di dalam arsitektur teologis Maximus, sejarah keselamatan sebelum inkarnasi bukan satu masa penantian yang pasif. Sebaliknya, hukum Musa dan pelayanan para nabi ini adalah fase aktif dan esensial dari pedagogi ilahi. Nah, tujuannya tadi tiga itu adalah untuk mendidik. Tadi menjadi pembimbing atau pedagogos. Mendidik, pedagogi. Mendidik 3 hal itu tadi. Diagnosis penyakit, menciptakan kerinduan, membentuk tipe atau gambaran. Ya. Itulah fungsi PL itu sebagai pedagogi. Pedagogi itu artinya mendidik. Keduanya berfungsi sebagai pedagogos, pembimbing atau tutor, atau sebuah konsep yang dipinjam dari Rasul Paulus, Galatia 3 ayat 24, coba baca. Orang Galatia 3 ayat 24. Ya. Jadi hukum Taurat adalah Iya. Hukum Taurat itu berfungsi sebagai apa? Penuntun. Atau lebih tepatnya itu pembimbing, menuntun, pembimbing. Membimbing kepada siapa? Kepada Kristus. Ya. Minggu depan ditanya misalnya, Indra, ada sukacita? Tuh,
dari kampung di sini ngomongnya gitu ya. Jadi bilangin kalau jadi host lah, cari kata-kata yang menarik. Ada sukacita, ada nih pedang buat kamu. Oke, jadi apa fungsi dari Galatia, hukum Musa itu sendiri? Yang lengkap. Sebagai pembimbing menuntun kepada Kristus, ya, dalam Galatia 3:24. Artinya dia mempersiapkan umat manusia untuk kedatangan Sang Habib, Yesus Kristus. Meskipun tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit ontologis akibat kejatuhan. Ya, hukum dalam hal ini maksudnya hukum Taurat dan para nabi memainkan peran diagnostik, mendiagnosis tadi ya, profetik, ini memberikan gambaran atau menubuat, tipologis ya, gambaran yang sangat krusial. Jadi 3 ya, apa? Diagnostik, profetik, dan tipologis. Diagnostik itu tadi maksudnya apa? Mendiagnosis penyakit kita. Apa penyakit kita? Iya, penyakit dosa. Itulah yang menggerogoti kodrat atau bangunannya tadi. Kita ini punya bangunan nih, punya kodrat. Tapi digerogoti. Kayak misalnya ini meja ya, buat dari kayu, penyakitnya misalnya rayap. Rayap itu tuh menggerogoti pelan-pelan. Lama-lama habis, ya kan? Makan rayap. Nah, rayap itu kayak dosanya itu, ya. Nah, ini ada diagnostiknya. Profetik itu berarti PL itu menubuatkan. Ini kerinduan ya. Kerinduan menubuatkan bangsa Israel itu dibuang pada akhirnya. Kenapa kok bangsa Yahudi, bangsa Israel itu dibuang? Saya mengajarkan mereka itu, kamu butuh bukan raja, tapi seorang guru selamat, Mesias. Itu profetik, itu nubuat-nubuat yang mengajarkan kepada bangsa Israel dan kita tentang kedatangan Mesias atau Kristus. Profetik. Ya, ada kitab para nabi menubuatkan tentang kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitan dia, kenaikan dia, kedatangan dia lagi. Itu semua ada dalam kitab para nabi. Ya. Nah, masalahnya, waktu kamu belajar itu, sejauh mana sudah? Kasih studi PL. Dengar dari dosennya suruh baca aja enggak. Baca Alkitabnya aja kagak dibaca. Tuh. Disuruh usir keluar, baca dulu. Benar enggak? Ya, kelas siapa itu? Yayan. Ayo, siapa yang ambil kelas Pak Yayan? Tugasnya apa? Baca Alkitabnya kan? Kisah Rasul, Yohanes dan ya, dibaca misalnya. Studi PL siapa aja nih? Magda. Suruh baca kitabnya enggak? Kalau kamu nggak baca kitabnya kan gimana kamu tahu ceritanya nanti? Studi PL 1, studi PL 2, studi PL 3. Kamu belajar semua ini. Itu apa nih? Kamu nggak tahu. Kayak kamu ngerti 3 hal ini. Apa yang terjadi dalam cerita-cerita itu? Kitab Yosua sama Esther. Semester ini yang PL apa aja? Hah? Studi PL 1. Ambil studi PL berapa? 2. Kitab apa? Yosua sampai Esther. Kamu kitabnya aja nggak hafal. Oke, Yosua. Baca nggak kitab Yosuanya? Sampai Esther berapa kitab? 11, 15, 30.
Salah berapa kitab? Setelah Yosua apa? Setelah Hakim-Hakim, terus, 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 banyak loh itu. Hakim-Hakim aja, misalnya, udah baca Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 19 apa? Kisah apa tadi? Iya, banyak itu kitab-kitabnya, tapi punya 3 fungsi ini. Diagnostik, profetik, tipologis. Ya, diajarin masing-masing kitab. Udah sampai kitab mana? Yosua Esther kan buku makna kan? Sampai kitab 1 Samuel. 1 Samuel itu banyak cerita yang menarik ya. Misalnya tentang apa itu? Kisah Samuel dengan apa? Hah? Iya. Iya, tentang kisah anak-anak Imam Eli. Kalau 2 Samuel itu banyak tentang apa? Raja Daud, ya kan? Ya. 1 Samuel tentang Saul, banyak itu kisahnya. Nah, kamu akan lihat ceritanya itu semua nggak ada yang nggak ada yang bagus. Maksudnya banyak dosanya gitu. Kenapa? Karena fungsinya tadi dia gnostik. Yang kitab Nabi siapa ini belajar? Studi PL 3 ya berarti ya. 3 atau 4? Kamu angkatanmu. Krisna. Pak Risno ya? Bukan, Pak Peniel ya. Itu kitab Nabi Yesaya sampai Daniel. Nah, tentang Yesaya itu tentang apa banyak kan? Dia menubuatkan untuk bangsa apa? Israel atau Yehuda? Ya, kalian tuh di kelas itu apalagi Zoom ini hadir aja. Tapi nggak ngerti bocah ya. Ya, sama kayak di sini. Udah sampai kitab mana? Ratapan. Tentang apa itu? Kitab penderitaan. Ngajarinnya apa? Ratapan itu apa basicnya? Menjelaskan tentang apa? Tema umumnya apa? Luka yang mendalam. Maksudnya? Hah? Kehancuran, konteksnya kehancuran Babel. Pengasingan ke Babel. Kehancuran Babel. Oke. Ada nggak 3 fungsi ini? Kamu cek aja nanti. Diagnostik keberdosaan kita, profetik tentang kedatangan Kristus, tipologis gambaran Kristusnya. Kalau profetik kedatangannya, ya, tipologis itu kayak gambaran dia. Nah itu semua ada. Kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab sejarah, misalnya 1-2 Samuel, atau kitab Keluaran, misalnya gitu ya. Nah, terus apa lagi? L-nya, nah itu ya, Yosua Esther, saya Daniel, yang semester yang PL apa lagi? Bu Magda, Pak Peniel, satu lagi. Pak Santos, itu tingkat 1 ya. Oke. Jadi waktu kalian pelajari
kitab dalam Perjanjian Lama, perlu tahu karena itu adalah masa persiapan dalam atau masa pedagogi kata Galatia 3 tadi menuntun kita kepada Kristus. Nah, kalau di doa pagi gitu udah baca sampai mana? Sampai L kan? Apa? Saya. Yang perjanjian barunya 1 Timotius. Kemarin saya baca ini ya. Menarik ini kisah Lukas 7 ya. Jadi kamu bisa pelajari tentang Yesus membangkitkan anak dari seorang janda. Ini dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lamanya Hakim-Hakim 19 itu. Tentang Lewi tadi itu. Diajarin nggak di kelas sama Bu Magda? Maksudnya disinggung nggak kisah Lewi ini? Belum sampai Hakim-Hakim? Oh, udah lewat. Nah, Hakim-Hakim belajar apa? Misalnya kisah apa? Yefta ada. Oke, ya itu juga menarik ya. Nah, Gideon, kisah Lewi dan Gundiknya enggak? Hah? Enggak. Hakim-Hakim 19 itu. Atau tentang Simpson. Nah, kamu bisa baca nih. Ya, tentang kisah Lewi dan Guntiknya. Tapi kita bacanya enggak. Ya, kamu paling tidak belajar studi PL itu tahu historisnya. Ya, nanti setelah kamu belajar teologi PL-nya, eksegesisnya, nah, kamu harus ngerti ini. Spiritual atau teorian. Karena nanti ini berguna buat khotbah. Ya. Jangan kayak tadi email itu. Kalau saya kasih nilai dapat D dia dodol. Oke. Karena nggak ada spiritual. Ya. Gitu. Waktu kamu belajar studi PL, ini kamu harus ngerti ceritanya. Minimal ingat lah tentang kalau kamu sudah lulus nih di PL2, Joshua Esther. Cerita-ceritanya ya ingat dong, pelajari apa. Nah, suatu saat kamu perlu eksegesis, perlu khotbah, kamu bisa ulangi lagi. Nah, dalam kaitannya ini kok hari ini kita belajar ini juga. Nah, Maximus mengatakan ini fungsinya 3. Untuk pedagogis, dalam hal ini mendiagnosis penyakit kodrat manusia. Jadi waktu kamu baca kisah Lewi tadi misalnya dengan gundiknya yang kemudian dipotong-potong, dimutilasi jadi 12 bagian terus dikirim ke 12 suku Israel. Ini kan Lewi yang sangat-sangat. Iya. Zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ada. Punya pacar, terus dibunuh, terus dibuang, potong kan, dia ikut mayatnya temu, dia itu waktu itu di mana itu? Ya, mungkin Bu Kesia lebih tahu ya, dia pengacara menangani kasus-kasus ini. Ngeri. Oke. Nah, yang pertama, coba baca. Fungsi pedagogis mendiagnosis penyakit kodrat manusia. Bagi Maximus, fungsi utama dari hukum Musa bukanlah untuk memberi justifikasi atau keselamatan, melainkan untuk mendiagnosis dan mengekspos kedalaman penyakit dosa hamartia. Setelah kejatuhan, manusia terperangkap dalam siklus hedone odine, senangan penderitaan, dan diperintahkan oleh Philautia, cinta diri. Manusia seringkali tidak menyadari kondisi perbudakannya yang sesungguhnya.
Sinilah hukum berperan sebagai cermin spiritual. Iya. Jadi apa fungsi dari baca kisah-kisah dalam perjanjian lama? Mendiagnosis, mengekspos kedalaman penyakit dosa. Ya. Apa kedalaman penyakitnya? Manusia terjerat, terperangkap. Iya, kalau cuma sakit kasih obat sembuh. Ini nggak bisa sembuh, terperangkap soalnya. Terperangkap dalam apa? Satu siklus yang namanya apa? Hedon dan Odin. Kesenangan menimbulkan penderitaan. Dari penderitaan itu manusia cari kesenangan lagi. Menderita lagi. Dia menderita cari kesenangan lagi. Kesenangannya habis, menderita. Itu namanya siklus. Yang diperintah oleh cinta diri atau filosofi. Nah, kita tuh diperbudak seperti itu. Ya. Nah, disinilah waktu kita baca kitab Musa misalnya atau perjanjian lama, ini berperan seperti cermin. Nah, cermin kita bisa melihat diri kita sendiri. Ya, cermin spiritual. Lagi? Dalam berbagai tafsirannya, khususnya dalam Quaestiones and Thalassium, Maximus menjelaskan bahwa perintah-perintah hukum seperti larangan terhadap percabulan, pencurian, atau penyembuhan berhala berfungsi untuk menyingkapkan hasrat-hasrat passions yang berakar dalam jiwa manusia. Ketika manusia mencoba untuk mematuhi hukum dengan kekuatannya sendiri dan gagal, ia dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit. Tidak kemampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, hukum menyingkapkan dosa yang tersembunyi di kedalaman kodrat. Dengan demikian, hukum tidak menyebabkan penyakit, tetapi ia membawa penyakit yang sudah ada ke permukaan kesadaran. Seperti yang dianalisis oleh para teolog, fungsi ini menghancurkan kesombongan spiritual dan menciptakan kondisi kerendahan hati yang diperlukan untuk menerima anugerah. Iya. Maximus menjelaskan bahwa perintah-perintah dalam Taurat itu misalnya dilarang mencuri, menyembah berhala, cabulan, ya kan? Apa sih fungsinya itu? Kok Tuhan kasih hukum-hukum atau perintah-perintah seperti itu? Menyingkapkan hasrat-hasrat yang berakar dalam Iya. Padahal memang manusia nggak bisa taat itu. Justru dengan hukum itulah akhirnya tersingkap hasrat-hasrat passion yang berakal dalam jiwa manusia. Nah, manusia mencoba mematuhi itu, seringkali apa? Gagal, ya kan? Seringkali apa? Menghadapi kenyataan sakit. Dia tidak bisa apa? Naatinya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Malah hukum itu justru apa? Menyingkapkan dosa itu. Ya kan? Mengungkapkan dosa yang tersembunyi dalam kodrat manusia. Hukum tidak menyebabkan penyakit, tapi ia membawa penyakit yang sudah ada itu ke permukaan kesadaran. Ngerti nggak? Hukum dosa tersembunyi ya. Dosa manusia itu tersembunyi. Begitu datang hukum, dilarang mencuri misalnya. Manusia tetap mencuri kan. Waktu nggak ada perintah dilarang mencuri, manusia mencuri nggak? Tetap aja mencuri, ya kan? Tapi begitu ada perintah jangan mencuri, dan manusia itu melanggar, tetap mencuri, akhirnya apa? Apa? Pencuri atau penyakit itu muncul ke ketahuan kan. Jadi hukum itu bukan menyembuhkan, tapi membawa penyakit yang sudah ada ke permukaan kesadaran. Ya. Jadi analisa oleh para teolog, fungsi ini menghancurkan kesombongan spiritual
dan menciptakan satu kondisi kerendahan hati yang diperlukan untuk menerima hukum. Karena apa? Karena nggak ada seorang pun yang bisa dengan kekuatannya menaati hukum itu. Coba di sini ada yang nggak pernah berbohong? Hah? Semua termasuk saya pernah berbohong. Mau ada hukum ataupun enggak, ya kan? Tapi begitu ada hukum, jangan berbohong, jangan mencuri. Disitulah kita melanggar, kita jadi sadar. Oh, saya melanggar hukum. Apa itu? Mencuri. Saya jadi sadar. Oh, saya nggak bisa nih menaati hukum. Maka saya butuh seorang, ya, seorang yang menyembuhkan saya. Ya. Ini fungsi pertama, mendiagnosis penyakit kodrat manusia. Yang kedua, menciptakan kerinduan akan Sang Juru Selamat. Konsekuensi logis dari diagnosis yang menyakitkan ini adalah timbulnya kerinduan yang mendalam akan intervensi ilahi. Dengan menunjukkan ketidakberdayaan kodrat manusia yang telah jatuh, hukum dan nubuat para nabi secara efektif menciptakan sebuah kekosongan eksistensial yang hanya dapat diisi oleh Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Sudah dinyalain. Mereka membangkitkan harapan dan antisipasi akan kedatangan Sang Tabib yang mampu menyembuhkan penyakit yang telah mereka diagnosis. Iya. Maksudnya apa ini? Bisa mendatangkan kerinduan. Waktu kamu baca PL nih ya, atau kamu belajar studi PL nih, sama Bu Mabda misalnya, sama dosen-dosen yang lain, ya enggak? Menciptakan kerinduan akan Juru Selamat. Atau kerinduan yang mendalam akan intervensi ilahi. Iya, saya baca ini benar ini. Saya membutuhkan anugerah. Saya membutuhkan, saya merindukan seorang Juru Selamat. Ya kan? Nah, kenapa kok ada kerinduan itu? Kita melihat konsekuensi logis dari diagnosis yang Iya, karena kamu menyadari penyakitku nggak bisa disembuh. Kamu udah coba dengan berbagai macam hukum, dengan berbagai macam obat. Ini nggak bisa sembuh. Maka pasti kamu merindukan satu obat yang bisa menyembuh. Obatnya itulah kedatangan Juru Mesias Kristus itu kan. Nah, jadi di dalam PL itu menunjukkan apa? Hukum dan nubuat para nabi itu menciptakan satu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Sang Juru Selamat. Sehingga dia membangkitkan satu harapan, antisipasi akan kedatangan Sang Tabib tadi yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Ya. Nah, di sini para nabi secara khusus menyuarakan kerinduan ini sambil memberikan janji-janji spesifik tentang apa? Pemulihan. Misalnya apa? Mereka menubuatkan apa? tangan pribadi yang tidak. Iya, kedatangan Kristus. Yang tidak hanya memberikan hukum baru, tapi dia akan menjadi hukum yang hidup itu sendiri. Ya kan? Coba misalnya Yeremia 31-33, coba baca satu orang. Yeremia itu mengatakannya, inilah hukum yang tertulis di dalam hati manusia. Yeremia 31-33. Alkitabnya kok sampai robek-robek gini. Ya, jangan sampai kayak gitu dong, dirapiin. Oke, satu orang bacakan.
Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum. Jadi Allah menanyakan, kau akan menaruh Tauratku dalam hati mereka, lalu menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Tuhan. Iya. Maksudnya apa ini? Yeremia 31 itu mengatakan bahwa menubuatkan apa? Akan ada seorang pribadi yang baru yang akan menjadi hukum itu sendiri yang tertulis di dalam hati manusia. Ya kan? Nah, sehingga waktu kita baca perjanjian lama, ya dalam pandangan Maximus ini kayak semacam satu drama yang bergerak menuju klimaksnya. Yaitu kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan untuk membebaskan manusia dari hukum, dosa, dan maut. Ya, coba baca Roma 8 ayat 2. Coba sekali lagi. Memerdekakan, telah membebaskan manusia, ya kan? Dari dalam hukum dosa dan maut. Itu klimaksnya. Dan itu hukum dosa dan hukum maut yang telah diekspos oleh hukum Musa atau hukum Taurat itu. Oke, sekarang yang ketiga, membentuk tipoi atau tipe gambaran Kristus. Nah, fungsi pedagogis yang paling penting nih ya, yang signifikan dari para nabi ini apa? Atau dari kitab hukum Taurat ini apa? Apa? Memberikan gambaran, tipoi, simbol yang menunjuk kepada misteri tentang Kristus. Ya, mysterion to Christus. Menunjuk kepada dan akan digenapi secara sempurna dalam misteri Kristus. Nah, bagi Maximus, seluruh perjanjian lama itu seperti sebuah buku yang dipenuhi dengan bayang-bayang, ya, dan gambaran yang menantikan realitas, ya, aletheia yang adalah Kristus. Oke, di dalam Talasium, Maximus itu menggunakan metode tafsir tipologis dan alegoris, ya, ini untuk membuka makna spiritual dari narasi, ritual, dan hukum perjanjian lama. Jadi kenapa kok baca PL itu kok pakai alegoris, pakai tipologis? Kenapa? Hah? Kenapa kok kita pakai metode tafsir tipologis dan alegoris? Iya, kan di balik cerita itu ada makna spiritual, yaitu apa? Kristus. Itulah sebabnya kita pakai metode itu. Ini bukan asal-asal dirohanikan atau asal-asal dialegorikan, gambar-gambarkan, begitu enggak. Karena memang perjanjian lama diberikan kepada kita supaya dengan membaca itu kamu bisa dapat gambaran tentang Kristus. Nah, untuk membuka gambarnya itu pakai metode apa? Tipologis dan alegoris. Misalnya, nih, tentang Lewi ya, dengan gundiknya, waktu perjalanan pulang, kan mereka terpaksa nginap di Gibea. Di malam hari, rumah tempat mereka nginap dikepung orang-orang dursila lah, orang-orang jahat ya, yang ingin memperkosa sang Lewi. Nah, untuk menyelamatkan dirinya, ia menyerahkan gundiknya, kemudian diperkosa secara brutal sepanjang malam dan mati di ambang pintu. Lalu sang Lewi memotong mayatnya menjadi 12 bagian dan dia kirim ke seluruh Israel, akhirnya memicu perang saudara. Nah, kisah ini kalau kita baca hanya sekedar kisah historis, ini cerita sadis saja kita bilang.
nggak bermoral. Nah, tapi PL itu bukan untuk itu. Fungsinya apa? Membuka makna spiritual bahwa nanti ada apa? Gambaran tentang Kristus ini. Apa gambaran Kristusnya? Nah, kamu harus masuk ke lapisan kedua makanya. Spiritual atau teorianya. Ya, apa gambaran tentang Kristus? Nah, alegorisnya, seluruh narasi ini adalah alegori dari jiwa yang dikuasai. Sang Lewi itu adalah nus atau intelek kita yang egois dan pengecut. Lewi itu gambaran nus kita. Gundik itu gambaran jiwa yang dikorbankan. Orang Gibea itu adalah nafsu-nafsu hewani yang tak terkendali, memperkosa tadi. Rumah orang tua, hati nurani yang lemah, mutilasi, potong-potong tadi kan, itulah gambaran pecahan dari kepribadian kita, dosa. Nah, apa gambaran tipologisnya? Ini gundik yang tidak bersalah, ya kan, yang diperkosa tadi, yang dikorbankan oleh orang yang seharusnya melindunginya dan yang tubuhnya dipecah-pecah untuk membawa pesan kepada Israel. Ini adalah satu gambaran yang mengerikan dan terdistorsi dari Kristus. Tubuh Kristus yang tidak bersalah, gundik yang tidak bersalah tadi kan, seperti tubuh Kristus yang tidak bersalah itu juga dipecah-pecah di kayu salib. Gundik yang tidak bersalah itu kan tubuhnya dipotong-potong kan. Nah, ini gambaran tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecah di kayu salib. Bukan untuk memicu perang, tapi justru membawa pendamaian. Jadi antitesis. Ya. Nah, kisah ini adalah anti-ekaristi yang menunjuk pada kebutuhan akan ekaristensi. Secara kristosentris, inilah jeritan dari kedalaman kemanusiaan yang jatuh, sebuah seruan putus asa akan Kristus. Ini menunjukkan dunia yang membutuhkan seorang raja sejati, yang menunjukkan kebutuhan akan seorang tuan rumah sejati, tidak akan mengorbankan tamunya, Lewi mengorbankan gundik. Yang menunjukkan kebutuhan akan seorang suami sejati yang tidak akan mengorbankan istrinya, tapi akan memberikan nyawanya. Ini sebenarnya gambaran tentang Kristus. Lewi menyerahkan nyawa hidupnya, Kristus datang menyerahkan nyawanya sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat setiap kegagalan dalam cerita ini, PL misalnya, itu menunjuk kepada kepenuhannya yang hanya nanti disempurnakan, ditemukan dalam Kristus. Jadi kalau PL itu gambaran kegagalan-kegagalannya, nah itu nanti diperbaiki di dalam perjanjian baru oleh Kristus. Ngerti nggak ini? Jadi waktu kamu baca Hakim Hakim, kamu jangan cuma tahu ceritanya begini, lalu kamu buru-buru tarik makna moralnya atau praktisnya, jangan. Kamu harus tangkap dulu apa yang kedua ini. Hah? Spiritualnya. Jadi cerita ini kan tentang dosa ya kan. Dosa kalau dibiarkan capai puncak. Bahkan bukan kesalahan kecil ini. Ya. Dosa itu menghancurkan apa? Dirinya sendiri, bahkan mengakibatkan kekacauan perang. Bahkan semesta alam. Nah, itu contohnya tadi Lewi itu menghancurkan gundiknya dan bangsa-bangsa gara-gara satu orang. Itu perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan gara-gara satu orang ditembak mati, akhirnya berjuta-juta jiwa itu mati. Nah itu dalam sejarah sudah terbukti ya. Jadi Hakim-Hakim 19 itu sebetulnya mengulangi lagi, ya, ulang lagi gitu. Menyebabkan jadi perang saudara, menghancurkan bangsa-bangsa atau perang saudara, ya, menghancurkan pribadi
Tamar, ini salah ya, bukan Tamar, ini maksudnya Sang Gundik tadi, ya. Ini bukan Tamar ya, ini Gundik. Terus komunitas Gibea, jadinya di Gibea, dan perang saudara 12 suku itu. Itu akibat satu dosa. Nah, waktu kamu baca ini, kamu ingat lagi bahwa kisah ini adalah apa? Satu tipologis, alegoris tentang misteri Kristus. Tadi apa misteri Kristusnya? Inilah gundik yang tidak bersalah itu gambaran dari apa? Tubuh Kristus yang tidak bersalah, yang dipecah-pecah di kayu. Ya, jadi kita baca PL-nya itu seperti itu. Ya, kalau enggak ada gunanya kita baca ini. Kalau kita nggak ngerti ini. Nah, baru nanti dari situ kamu lihat apa pesan moralnya. Ya. Oke. Ini lagi peristiwa sejarah sebagai tipe. Coba baca. Penyeberangan Laut Merah menjadi tipe dari baptisan, mana di padang gurun adalah tipe dari ekaristik. Dan batu karang yang mengeluarkan air adalah tipe dari Kristus sendiri sebagai sumber air kehidupan. Ya. Figur sebagai tipe. Adam adalah tipe dari Kristus dalam kontras. Melkisedek adalah tipe dari imamat Kristus yang kekal, dan Musa adalah tipe dari Kristus sebagai mediator dan pemberi hukum. Iya, misalnya contoh-contohnya ya. Jadi ada peristiwa bisa sebagai tipe. Misalnya menyeberangi Laut Merah, itu tipe dari baptis. Ya, ada mana yang turun di padang gurun. Itu tipe dari apa? Ekaristi. Lalu dalam kitab Keluaran itu kan ada batu karang dipukul terus mengeluarkan air. Itu apa? Gambaran dari apa? Kristus sebagai sumber air kehidupan. Itu peristiwa ya. Tapi ada juga figur, misalnya figur Adam, figur Raja Salem ya, Melkisedek, figur Musa, itu semua gambaran tentang Kristus. Tapi ritual upacara itu juga bisa sebagai tipe. Misalnya apa? Coba baca. Korban-korban di bait suci adalah gambar yang tidak sempurna dari pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya di kayu salib. Tabernakel itu sendiri adalah sebuah pos dari kosmos dan bahkan dari kodrat manusia yang akan didiami oleh Allah. Ya. Itu juga gambaran. Tabernakel. Ada korban ini, korban itu. Itu gambaran dari apa? Pengorbanan Kristus. Oke, terus? Melalui tipoi ini, Allah secara bertahap mendidik umat manusia, membiasakan mereka dengan bentuk-bentuk misteri keselamatan yang akan datang. Bayang-bayang ini meskipun tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan, membentuk imajinasi spiritual dan kerangka teologis umat Israel sehingga ketika sang realitas tiba, ia dapat dikenali. Iya. Jadi kayak melalui tipe ini kita itu nggak kaget karena sudah diberi apa? Pendidikan. Ya kan? Sudah dididik. Allah itu secara bertahap sudah mendidik. Membiasakan mereka dengan bentuk-bentuk misteri. Terus? Seperti yang dijelaskan oleh Blowers, bagi Maximus, kitab suci adalah Kristus dalam bentuk tulisan, dan tugas penafsir adalah menemukan Kristus yang tersembunyi di balik selubung huruf Perjanjian Lama. Iya. Paulus mengatakan kitab suci ya termasuk PL ya. Itu adalah apa? Kitab suci adalah Kristus dalam bentuk tulisan. Masuk dalam Perjanjian Lama. Balik kata-kata ini, misalnya tadi ya, Sang Lewi tadi, ada Kristusnya loh. Kok bisa? Dan kan kisah kejahatan ini, kriminal ini kan. Kok ada Kristusnya? Kok bisa? Nah,
Paulus mengatakan apa? Kitab suci adalah Kristus dalam bentuk tulisan. Jadi tugas kita menemukan Kristus yang tersembunyi di balik huruf-huruf Perjanjian Lama. Misalnya saya kasih contoh Kisah Rasul Hakim-Hakim 19 tadi. Ada Kristusnya di situ. Di balik selubung huruf katanya. Nah, pertanyaan saya, kok ada Kristusnya? Apa? Kalau nggak ada, ngapain kan kita cari? Berarti uang kita jatuh, uang koin jatuh ke tanah. Berarti dia tersembunyi nggak di tanah? Ada kan barangnya, baru kita cari. Kalau nggak ada, ngapain kita cari? Sampai mati pun nggak ketemu kan, gitu. Tapi di dalam PL, walaupun cerita yang sangat jahat sekalipun, tetap tersembunyi Kristus di dalamnya. Setelah kita cari. Dengan cara tadi, teori ya tadi. Bacaan lewat makna spiritual. Kita cari. Ada Kristus yang tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Nah, waktu kamu belajar Perjanjian Lama, kamu temukan. Ya. Karena kamu khotbah dimanapun, di Amsal, di Mazmur, di Kitab Kejadian, misalnya. Itu ada Kristusnya di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, kembali lagi tadi, kok ada Kristus di situ? Kenapa ada? Atau bagaimana dia ada? Kok ada di situ? Apa? Kitab suci itu, Perjanjian Lama itu ada Kristusnya kan? Ada nggak? Tapi masih dalam bentuk gambaran. Kitab suci itu Perjanjian Lama misalnya itu ada Kristusnya, ada gambaran Kristusnya. Kok bisa? Karena kitab suci itu apa? Diberikan Allah untuk mempersiapkan atau mendidik kita kepada Kristus, menuntun kita kepada Kristusnya. Jadi dalam PL itu memang masih bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itulah ngajarin kamu gitu. Mempersiapkan kamu. Ya. Jadi kenapa ada Kristus di dalam Perjanjian Lama? Karena tadi lagi fungsinya Perjanjian Lama itu apa? Pedagog. Ya. Itu pandangan Mas. Jadi nggak masalah kamu baca PL. Nah ini pedagogi ilahi juga. Kamu baca PL pun kamu bisa menemukan Kristus di situ. Paham? Ya kan? Kamu ngajar PL, khotbah dari Perjanjian Lama, nggak masalah. Tetap. Tapi kan di PL Kristusnya belum datang, Pak. Dia belum lahir. Iya, tapi sudah ada gambarannya. Tahu apa tadi? Tiponya, ya kan? Sudah ada gambarannya. Kamu bisa mengajarkan tentang Kristusnya di situ. Ya. Nah, jadi PL ada Kristusnya karena PL itu fungsinya apa? Musa dan para nabi itu fungsinya apa? Pedagogi, mendidik kita. Ya, atau Paulus bilang Galatia 3:24 itu menuntun kita kepada Kristus. Hukum Taurat itu dikasih untuk menuntun kita kepada Kristus. Oke, ya. Ini tiga fungsi ini jangan lupa. Yang pertama apa? Diagnostik, yang kedua profetik, yang ketiga tipologis.
Ya, yang kedua itu profetik itu maksudnya menciptakan kerinduan akan juru selamat. Nah, yang ketiga ini tipologisnya ini ada gambaran Kristusnya. Gambaran itu bisa macam-macam, bisa bentuk peristiwa, figur atau tokoh, dan ritual atau simbol-simbol upacara. Misalnya korban-korban di bait suci, tentang tabernakel, ya, bait Allah sendiri yang didirikan oleh Raja Salomo. Itu adalah gambaran Kristus. Karena kamu baca Yunus dimakan oleh ikan, ya, itu kan kayak dongeng kan? Nah, itu gambaran tentang Kristus. Bangsa Israel menyeberang Laut Merah dengan mukjizat, ya kan? Musa membelah laut. Di mana orang manusia ini bisa belah laut? Nah, dan banyak kisah-kisah lain yang memberikan gambaran-gambaran tentang. Oke, jadi secara keseluruhan tadi saya sudah katakan, ya, hukum dan para nabi ini bukan satu pelajaran ya, kalau yang sudah usang gagal, tapi sebetulnya bagian integral dan tak terpisahkan dari rencana keselamatan Allah. Karena mereka fungsinya sebagai bimbing, pedagogi tadi, ya, yang dengan setia mendiagnosis penyakit manusia, bangkitkan kerinduan kita akan kesembuhan, dan memberikan gambaran-gambaran profetik dari sang Habib itu. Ya, mempersiapkan jalan bagi inkarnasi di mana semua diagnosis, kerinduan, dan gambaran menemukan kegenapannya atau pemenuhannya yang sempurna. Di PL, bayang-bayangnya, PB, kegenapannya. Ya, sama kayak kamu punya bayanganmu sendiri ya, itu PL, kamunya gen-gen barunya. Oke, kita break dulu ya. Kita lanjut ke seri berikutnya.